Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dua kayaknya yang jawab ya. 10, Miss. Waalaikumsalam. Bisanya dalam hati. Suara suara Ara mewakili 10 orang, Ra. Iya dong. Tapi nggak kelihatan mukanya. Miss, aku lagi haram, gak apa-apa. Dia lagi maskeran, Miss. Miss, Oke. aku lagi ngungsi. Di rumah aku mati lampu, jadi aku ke cafe shop demi Miss. Bateraiku habis. You Serius. are not wearing your hijab? Enggak, aku enggak. Makanya kan aku bilang aku lagi Astagfirullah. Hai, Miss. Miss me, Miss. Ayo, Miss, dimulai, Miss. Bismillah, Miss. Wait. Hmm. Wait a minute. All right, so let's continue our lesson. I will repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. How are you today? I'm Cirat. Good, Miss. Fine? Are you sure? Ini kelas kita berubah. Great, Miss. Kalian Great. fine? Fine. Maunya emang online ya? Ah, Sayangnya kayaknya minggu ini doang diizinkan untuk online ya. Dengan penuh keterpaksaan kita akhirnya online lagi. Berasa semester 1 ya? Berasa maba, Miss. Maba kita ketemu di semester 1. Begitu sekarang harus online lagi. 1 minggu ini aja. Okay, so let's continue our lesson. Terakhir kita ngebahas apa ya? Kalau kelas sore tuh terakhir ngebahas apa? Latihan aktif. Latihan ya? Terakhir latihan yang translate abstrak ya? betul. Terus simple past tense sudah? Udah, Miss. Tapi Simple past tense sudah paham semua? masih perkenalan simple past tense. Masih perkenalan. Udah kenal tapi kan ya? Belum akrab. Simple past tense rumusnya apa? Yang nominal. Subjek plus verb. Nominal, bukan. Was were. Subject plus to be plus Objek Adjective or adverb. subject plus to be plus object or complement. Or plus noun or adjective. It's for nominal. Simple present for simple present simple past for nominal. To be-nya adalah was or were. So, Ara, can you give me one example? Apa, Miss? Example for simple past nominal. He was cooking. Azahra. Coba ya. Ayo, Miss. I'm here. Oh my God. So,
I want you give me one example for simple past nominal. Rumusnya apa sih, Miss? Aku lupa lagi. Ra, ke kafe nggak bawa buku ya, Ra? Boro-boro, Miss. Orang gelap, nggak kelihatan apa-apa. Bateraiku tinggal 5%, makanya aku kabur. Tunggu, Ara rumahnya di mana, Ra? Ada di Pulau Gadung. Bayar listrik ya, Ra, besok. Udah awal Miss, bulan. satu komplek mati lampu, Miss. Tapi kamu Aku demi cobain. saya kamu ke kafe untuk bisa Bisa, Zoom. Miss. Demi Zoom, nanti aku dialfain lagi. Iyalah, pasti. Nih aku coba ya, Miss. Oke. Rumusnya itu subject to be was plus complement, bukan sih? Ya. Ya. She was a famous artist in the 2040. Oke. She was a favorite artist in In the 2040. 40. 2040. Oke. 14. Ya. Oke. Um, Wafa. Wafa. Present or not? Oh. Lulu. Halo. Suara saya terdengar? Jelas, Miss. Oke. Ini jelas kan ya? Kok nggak ada yang Iya, Miss. nyaut? Jelas banget. Maaf lagi di jalan. Oke, Wafa lagi di jalan. Lulu, Ya, what are you doing, Lulu? habis dari kamar mandi, Miss. Dengar nggak tadi Ara ngasih contohnya apa? Apa tuh? Nggak denger, Miss. Oke. Next. Iskandar Hakim. Ya, Miss. Dengar tadi Ara ngasih contohnya apa? Ya, tadi saya lagi di jalan lagi, Miss. Dengar dikit-dikit. Dengar dikit-dikit. Ya udah, Sarah Fauzia. Sarah Fauzia. Iya, Miss. Hadir. Okay. Can you make a negative sentence? Make a negative sentence from Ara's example. Miss, I'm so sorry I can't hear clearly about RSA study. Nggak denger. Dengar. Lagi sakit, Miss. Jadi maklum. Kayak, Okay. Alright. Udah nggak ada yang, ini ada yang bisa on cam. Everyone. Ada yang bisa on cam selain? Persiapan konser. Baru nyampe. Siap-siap dulu. Siap-siap baru nyampe Miss, ulang dari lagi apa, mana? Miss? He was. Tadi yang Ara ya? She Mhm. was a She was famous diem. artist. She was. si She was a favorite artist in Famous, Miss. famous ya, famous Ya. artist in 2014. was Ada yang bisa membuat kalimat itu menjadi negatif? nih, Miss. Saya nyoba nih. Oke, Sarah. She wasn't a favorite apa? Famous. Famous
famous apa tadi? Famous actress atau famous artist? Artis and Artis, the actress ya? actress in 2014. So she was not a famous actress in 2014. Okay, good. Izin, Miss. Kamera laptop saya error. Oke. Alright. So, next. Hmm. Ayo dia. Present, Miss. Alright. Can you give me one example for simple past, nominal, but different with Ara's example? You So were don't use was. you were tired yesterday. You were tired yesterday. Okay. Nia. Nia present? Dia Ayu? Present, Miss. All right. Have you heard what Ayodhya said? Dengar nggak yang tadi Ayodhya katakan? Apa ya, Miss? Lupa. Yuk, apa yuk? You were tired yesterday. Oh, you were tired yesterday. Okay. So change to be negative sentence. Change dia. Change to be negative sentence. You were not tired yesterday. Benar nggak, Miss? You were not tired yesterday. Tired Okay. yesterday. Yes. Right. Yang on sama gini. Septi Berta. Septi Berta. Present. Miss hadir tapi lagi hujan di Depok. Ada aja. Kamu orang Depok ya? Iya. Terus kenapa kalau hujan di Depok? Lagi neduh. HP basah. Kata tuh ada yang bilang pura-pura tidak dengar dia miss gitu. Ada yang nyeletuk tuh pura-pura tidak dengar. Hujan hujan katanya. Tuh ada yang belain. Kenapa saya jadi banyak baca chat? Oke. Kelas online jam segini. Yang on cam cuma 2, 3 ya. Yang lain di jalan, lagi hujan, kamera laptopnya error. Saya aneh jadinya deh kalau kelas online. Sudah terbiasa offline. Lanjut. Yang bentuk so past tense for verbal sentence. For verbal. Fahmi. Me. Give Ya, me Miss. one example for verbal, please.
Tense-nya What? Fahmi, where are you? Are you working? sambil kerja, Miss. Tadi minta apa, Miss? One example for simple past verbal. Simple past atau simple past tense tadi, Miss? Simple past or past tense it's same. Not simple past tense. Simple past tense. Jadi tense itu tensesnya dalam bentuknya simple past. Ya, It's Miss. same. Mhm. Simple past. They play football on Saturday. I play football on Saturday. They play football Oh, on they. Saturday. Okay. They played football on Saturday. Yep. Okay. Lulu. Ya, Lulu, iya, Miss. dengar yang diucapkan Fahmi? Di saya putus-putus, boleh diulangin lagi nggak, Fahmi? Boleh, Kakak. Dengarkan baik-baik ya. They Baik. play football on Apa? Saturday. Apa? They play football on Saturday. They are play football Saturday, at Saturday. They played. Played. They play Football on Saturday. Alah, diketik aja lah. Astagfirullah. Saya Miss, coba Miss. Oke, malah. They didn't play football on yesterday. Oke, on yesterday or on Saturday. Which one, Fahmi? Saturday. Oh iya, maaf Kak Fahmi. Saturday. Wait. Oke, sebelum kita lanjut nih kayaknya inian ya. Tunggu, intermezzo sedikit. Putus-putus nggak sih suaranya? Atau karena memang beda-beda tempat jadi banyak yang... Soalnya di saya sih jelas semua sebenarnya suaranya. Jelas kok. Bu Eran jelas. Jelas, Miss. Bekasi jelas, Oh, Miss. jelas. Oke. Fahmi udah menyebutkan berapa kali tadi, tapi masih ada yang salah dengar. Kayaknya HP-nya kedekatan sama mulutnya, Fahmi dah. Coba aku taruh jauh-jauh dulu ya. 2 meter, Mi. Oke. Nah, aduh, maaf ya, saya jadi banyak ketawa nih. Oke. Tadi berarti malah apa malah ulang? Repeat malah. They didn't play football on Saturday. I say to you to repeat, but you change the sentence to be negative. Oh, Not yet. they play Belum, saya belum nyuruh itu. Saya nyuruh kamu ulang dulu. Semangat ya. they play football on Saturday. Okay. So the negative? They didn't play football on Saturday. For interrogative? They play football on sama ya Miss. Did they play football on Saturday? Okay. Okay.
Okay, so okay, so everyone, it's for simple past. Maybe do you have any question for simple past? No? Understand? Insya Allah. Okay, inshallah. All right, so let's move to passive. All right, so passive. For simple past, dalam bentuk pasif rumusnya adalah wait. I wanna ask who can answer my question? Anita Rahman. Anita. Elin. Baru nyalain kamera. Apa rumusnya, Miss? Kamu sih kelihatan kamu nih. Elin, what Rumusnya. is the formula, the form of simple past passive voice of simple past? Simple The past. formula Subject. for Oh. active. Aktif. Subject were verb 3. Subject Were ya, Miss? Were apa was ya, Miss? Were ya, Miss, sama verb 3. give me not when kita ulang yang tadi aja. Misalkan wait a minute. So, if there is a sentence like this, we gave a flower. We gave a flower for her. We gave a flower for her or to her. We gave a flower to her. So, change to be passive. How, Elin? Oh, masih Elin, Miss. Kira random. Wait. We gave a flower to her. We gave a flower to her. Ya nggak, Miss? Are you sure? No. Why? All right. Mutiara, Andini. Ya, Miss. How about you? We gave a flower to her. Change to be passive. We was
gave a flower to her. Iya bukan, Miss? Okay. Celinia, how about Yes. you? A flower were given for her by us. A flower Was given. Oh. Okay, was was given for her by us. for her by us. Oke, to her or for her ya. Gantung nanti konteksnya. Hmm, Mutiara, can you repeat what Miss Celinia said? A flower was given to her by us. Okay. Is it correct or not? Correct. What, Fahmi? Which one? Which one correct? Miss Celinia or Miss Mutiara or Miss Travelina? Which one? Miss Sally. Celinia. Oh. Okay, so what differences? Pakainya verb 1 bukan sih, Miss? Jadi give ya? It's still what positive sentence. It's for positive sentence. No, it's not use a verb one. The correct one is for Mrs. Celinia. But what difference is between Miss Celinia's sentence or Miss Travelina's sentence or Miss Mutiara's sentence? What differences? The difference Apa perbedaannya? verbnya Miss sama the object, the subject. The subject and And the object. iya, terus sama verbnya si Miss. Okay. So the right one, what is the formula for simple past passive voice? Apa formulanya? Rumusnya adalah Subject plus was or were plus past participle. Itu nggak, Miss? ini suaranya siapa yang berbicara? Flow, Miss. Apa, Miss? Florita. Iya, Miss. Rumusnya apa, Flo? Gimana, Miss? Rumusnya? Rumusnya apa? Tapi nggak tahu bener apa enggak ya, Miss. Subject plus was or were plus past participle plus satu lagi lupa, Miss. Satu lagi lupa. Iya, Miss. Sarah? Fauzia? Kenapa? Apa rumusnya jadinya? Subject plus was were plus past participle. Ya udah, nggak tahu lagi nih. Kayak gitu. Nggak tahu. Miss Helinia? Yes, Apa Miss. rumusnya jadinya? Subject plus to be, was were, and verb 3 past participle plus object. Plus? Object. Terakhirnya apa? Object. Subject plus was or were plus past participle
plus object. Yes, Miss. Bukannya dibalik. Miss, ini tuh bukannya yang rumusnya pasif ya? Ya, rumus pasif. Objek dulu bukan sih, Miss? Subjek atau objek? Aku mau nyoba, Miss. Tergantung, Miss. Kalau dirubah mungkin ya objek di depan. Tapi kan kalau kita bikin kalimat, Tergantung. Kalau dirubah, objeknya di depan. Kalau membuat kalimat gimana? kalau buat kalimat subjeknya misalnya. Maaf ya, Miss, begitu banget. Tetap. Kalau membuat kalimat tetap yang di depan adalah Subjek. subjek. Tetap subjek ada di depan, tapi subjeknya itu dalam bentuk subjeknya itu adalah objek. Yang objeknya itu adalah subjek. Paham nggak? Paham? Paham. Oke. Ivi. Listen. Can you give me one example again? One example for simple past, and then you change to be passive. Bentar, Miss. Contohnya kayak yang tadi Miss di awal ya. Terus jawabannya yang pasifnya yang tadi jawaban Kak Selly, bener nggak? Itu bukan? Maksudnya bikin contoh itu. Ya. Apa ya? Tadi kan Give me one example for simple past, and then you change to be passive voice. Ini. Coba. Maaf ya, Miss, kalau salah. She read the book. Itu aktifnya. Kalau pasifnya, the book was read by him. Bisa nggak tuh? His ya? By She or he? She. She or he? Kalau She. aktifnya She read a book. She read the book. ya, she read the book. Change to be passive. It's to be. The book was read by his. She. Kalau yang Okay, so finish. Ya, coba Miss. Okay, Ivi mengatakan she read a book. So the book was read by she. Her, Miss. Her. She or her. By her. Okay, by her. All right. It's read. She read the book, so the book was read by her. Like that?
Iya, Miss. Okay, it's true, it's correct, but your pronouns for read, verb to is not read. Pronouns-nya read untuk verb 2 itu bukan read. Verb 3 is not read. Walaupun tulisannya sama. Verb 1, 2, 3 itu ada yang sama, ada yang beda. Karena pengucapannya berbeda. Tulisannya boleh sama, tapi pengucapannya berbeda. Untuk Gimana, verb 2 Miss? dibacanya read. Read, Red. read, read. It, Bentuk kedua dan red. ketiganya jadi read, read. Walaupun nanti tulisannya sama. Membedakannya adalah nanti tinggal keterangan to be-nya. To be-nya menggunakan was were, berarti itu harus dibacanya read, not read. Red. Oke, Miss. Terima kasih. Oke. Sama dengan, oh enggak, beda deh. Run. Run bentuk keduanya apa? Run. Run, run, run. 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 Sama aja. Nggak sih? Tulisannya sama atau beda? Sama. Tulisannya beda. Salah ya? Oke, tulisannya sama. How about run? Run tulisannya sama atau berbeda? Beda. Yang keberapa, Miss? Bab 1 tulisannya run, bab 2 tulisannya run, bab 3 tulisannya run. Kalau diucapkan? Run. Run, Run, run. ran, Run. Run, ran, run. Sama bentuk kedua dan ketiganya. Yang berbeda adalah bentuk bentuk pertama dan ketiganya sama pengucapannya. Bentuk keduanya yang berbeda. Run, ran, run. Ada yang sama bentuk pertama, kedua, ketiga. Pull. What? Ada yang sedang push. bukan. Apa ya? Lupa, Miss. Put. Put. Yes, put. Let. Okay. It's for passive. Ada yang belum paham? Jadi tergantung ya, semua tetap, kalau di awal dia menjadi subjek, kalau di akhir dia tetap menjadi objek. Tapi kalau untuk merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, objeknya pindah menjadi subjek, subjeknya pindah menjadi objek. Tinggal ditambahkan to be plus verb 3 or past participle. Oke? Clear? It's clear for simple present and passive voice, right? Yes, Miss. Okay, so now let's continue. It's about abstract. Kita balik lagi ke abstract. I want to give you an example for abstract. Like, wait, which one? Okay. Kelihatan? Suara saya terdengar? Sudah, Iya, Miss. jelas, Miss. Dengar, Miss. Oke, di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang abstrak. Saya kasih contoh di sini ada abstrak. Ini contoh, wait. Alright, this one. Ini ada contoh abstrak dengan judul hubungan potensi interaksi obat diabetes mellitus dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 dirawat inap rumah sakit Pelabuhan Jakarta Utara periode Januari sampai Februari 2024. Oke, ini ada contoh abstraknya. Dilihat di sini. Wait.
Oke, di sini ada contoh abstrak. Di sini dia ada. Oke, bentar. Ups. Oke, di sini ada berawal introduction from this. Dia menjelaskan tentang introduction-nya sampai di sini. Oke, ini introduction. Diabetes mellitus biasa disebut dengan ini penjelasannya sedikit tentang diabetes mellitus itu apa. Lalu biasanya isinya lagi itu adalah latar belakang kenapa sih ngambil judulnya diabetes mellitus. Kenapa sih penelitiannya tentang diabetes mellitus? Nanti di sini harus dijelaskan, ditambahkan latar belakang. Lalu masuk ke tujuan. Kalau tujuan nanti ada di bab 1, itu nanti ada tujuan, tinggal dimasukin aja. Ini tujuannya ada di sini. Ini tujuan. Setelah tujuan adalah metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode descriptive analytic dengan pengambilan data bla 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 bla. Lalu populasi sampel, teknik pengambilan data yang diambil, rawat inap, dan C-square. Ini masuk ke dalam, ini adalah metode. Ini metodenya. Lalu apakah ada hasilnya di sini? Kalian melihat ada hasil di sini? Ada, Miss, hasilnya. Dapatkan hasil 0,002. This one. This one. Like this. Oke, ini adalah hasil. Tapi tidak boleh hasilnya hanya seperti ini. Apakah ini cukup? Hasil dengan kalian membaca ini ternyata hasilnya cuma ini. Kalau baca abstrak dengan hasil seperti ini cukup nggak? Apa sih hasilnya? Ternyata hasilnya cuma berdasarkan analisis statistik didapatkan hasil p-value adalah 0,002. Jadi ini hasil, tapi hasilnya tidak boleh hanya seperti ini. Jadi hasilnya itu ada misalkan, ini tentang apa tuh? Hubungan potensi interaksi obat diabetes mellitus dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Nanti misalkan yang dicek di bab 3-nya itu metodenya menggunakan apa, lalu yang diteliti itu bagaimana, ada tingkat sampel nya, nah itu yang harus dimasukkan. Ini juga boleh dimasukkan, tapi sebelumnya masukkan dulu ada berapa persen. Apakah dari jumlah tadi sampel 40 pasien itu semuanya 100%? Pastikan nggak semuanya 100%. Potensi interaksi obat yang terjadi pada pasien dengan potensi interaksi obat diabetes, obat DM dengan kadar gula pasien diabetes. Nah, ini ada nggak hubungannya potensi interaksi obat dengan pasien diabetes? Nah, itu kalau ini dia ngeceknya ada aplikasinya. Biasanya ada aplikasinya, nanti obat pasien DM, obat pasien DM itu obatnya menggunakan apa, lalu kalau ditambahkan obat yang lain, apakah nanti ada potensi ada interaksi, jadi apa? Nah, itu kan ada hasilnya. Apakah terjadi, apakah terdapat hubungan interaksi antara obat DM dengan pasien DM? Nah, itu nanti ada hasilnya. Nah, itu harusnya dimasukkan. Tidak hanya hasilnya seperti ini. Jadi ini tidak boleh hasilnya hanya seperti ini.
Walaupun ini juga sama-sama hasil, jadi tidak boleh hanya ini, karena kalau kalian nanti nyari skripsi hasilnya hanya seperti ini, karena pertama dilihat pasti nanti abstrak. Kalau mencari referensi, yang kalian lihat itu abstraknya dulu. Kalau abstraknya, oh dia hasilnya segini, hasilnya bisa begini, gimana caranya hasilnya segini, baru dibuka nanti empatnya, oh dia caranya seperti ini, metode yang digunakan begini, perhitungannya seperti ini, didapatkan hasil yang begini. Maka dapat yang terakhir adalah ada kesimpulan. Ini dia udah benar juga ada kesimpulan. Jadi harus ada 5. Ada latar belakang, ada tujuan, lalu ada metode, dan juga ada hasil, dan terakhir ada kesimpulan. Ini harus ada semua. Jadi ini, tapi yang saya lihat ini bukan yang full ini benar abstraknya. Karena ini masih butuh direvisi lagi abstraknya. Jadi ini adalah abstrak yang saya uji. Anak yang saya uji belum lama ini. Lihat ini, masih tahun 2024. Ini anak yang saya uji belum lama ini. Hasilnya seperti ini. Itu saya minta revisi. Jadi jangan buat hasilnya hanya seperti ini ya. Ini dalam bahasa Indonesianya. Kita cek bahasa Inggrisnya. Ini adalah bahasa Inggrisnya dari abstrak yang tadi. Potential relationship between diabetes mellitus drug interaction and blood sugar level of type 2 diabetes mellitus patient in patient at North Jakarta Harbor Hospital for the period January 4 February 2024. Dari judul, menurut kalian ada yang salah nggak? Relationship ya, Miss. Relationship It's not all. Rumah sakitnya pelabuhan tetap, Miss. Alright. What else? Ada lagi? Sebenarnya pakai relationship juga nggak apa-apa, potential relationship. Karena kebanyakan juga menggunakan hubungan relationship atau potential relation between diabetes mellitus interaction and blood sugar level. Lalu yang salah lagi, ya benar tadi Miss Yulita, bahwa this one tidak boleh di bahasa Inggriskan nama rumah sakitnya, pelabuhan, tapi di sini sama dia di bahasa Inggrisin. Jadi Harbor Hospital. Dicari di mana sih Harbor Hospital, apakah ada? Nggak ketemu dong pasti. Karena nama rumah sakitnya rumah sakit pelabuhan, harusnya pelabuhan hospital. Lalu kalimat ini kalau dilihat ini terlihat full mentranslate. Sudah jelas ya, dia pasti mentranslate. Karena sudah jelas ini dia tidak diperhatikan. Berarti kan langsung judulnya ditranslate, lalu full satu abstrak langsung ditranslate. Nggak masalah sebenarnya, boleh. Tapi mentranslate-nya dengan apa?
Ini mentranslate-nya terlihat jelas dia mentranslate dengan Google Translate. Atau kelihatan aja gitu. Bahasanya Google Translate. Dari mana tahu? Akhirnya saya cek. Full saya kopas ke Google Translate dan hasilnya sama. Full. Ini menggunakan Google Translate. Google Translate tidak boleh digunakan untuk mentranslate abstrak. Ada lagi yang lebih akurat dibanding Google Translate. Kalau aku nanti uji, ada yang mintanya harus ditranslate dengan translator, tapi ada juga yang tidak. Yang penting bahasanya nggak aneh aja. Jadi jangan menggunakan Google Translate. Ada yang lebih akurat daripada Google Translate, bisa menggunakan DeepL Translator atau boleh menggunakan Google Translate, tapi dirubah lagi ke Grammarly, ada Quillbot. Atau bisa menggunakan Microsoft Translator. Biasanya itu suka digunakan. Tapi sekarang kita tidak boleh menggunakan itu dulu. Kita mentranslate-nya dengan kamus. Alright, dictionary. Coba jangan menggunakan Google Translate atau menggunakan DeepL Translator, tapi coba menggunakan what? Dictionary. Alright, diabetes mellitus is usually called the silent killer because disease can affect all organs of the body and cause various complaints. Oops. Ini terlihat menggunakan Google Translate. Karena Google Translate biasanya suka diartikan satu atau ada bahasa atau tensesnya tidak benar gitu. Jadi jangan menggunakan Google Translate. Kalau dalam pendahuluan atau introduction itu tensesnya adalah apa? Kalau untuk introduction Simple present. simple present, only simple present. Present. Introduction boleh menggunakan simple present, boleh menggunakan simple past, tergantung. Kalau bentuknya dia itu adalah penjelasan tentang si penyakitnya, berarti dia menggunakan simple present karena penjelasannya pasti tetap itu kan, nggak berubah. Tapi kalau misalkan dia memasukkan data berdasarkan tahun sekian, menurut WHO adalah terjadinya penyakit diabetes bla 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 sekian ribu gitu, itu baru menggunakan PAS. Karena nanti kan di bab 1 banyak, di bab 1 itu banyak menggunakan data dari entah WHO atau dari Risdas atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu kalau mau dimasukkan, dia bentuknya harus PAS. Tapi kalau penjelasan tentang penyakitnya, penjelasan tentang obatnya, sudah pasti itu harus present. Nah, itu harus kalian perhatikan nanti saat mentranslate. Kalau mau mentranslate sendiri, berarti diperhatikan kalimatnya. Jangan langsung full asal kalian translate, tapi kalau bisa per titik aja. Titik kalian translate, lalu kalian benerin sendiri. Supaya enggak, bener enggak. Kalau kalimatnya ini menjelaskan si penyakit, berarti apakah ini harus bentuknya pas atau bentuknya present? Kalau penjelasan tentang penyakit bentuknya khas, berarti pada saat itu aja penyakit itu penjelasan seperti itu. Sekarang enggak. Tapi kalau penjelasan tentang data sudah pasti menggunakan khas, based on data. Nanti ada kelanjutannya gimana. Oke.
And then for method. Metode menggunakan Simple past tense. simple past. Metode menggunakan simple past. Okay, for result, Simple past. Miss. for conclusion, conclusion, Conclusion itu termasuk result juga ya, Miss ya? Simple present. different. Conclusion is different. Conclusion itu terbagi dua kan ya, Miss? Result and suggestion. Yes. Yeah, it can be like result or advice. Jadi nanti di simpulan itu bisa kalian masukkan tergantung mau hasilnya atau mau saran. Kalau saran berarti menggunakan Simple present. simple present. Kalau hasil berarti menggunakan simple past. Yes. Sudah. Ini seperti itu. Like this. This one. Look at this. Samples taken were 14 patients. Dia mau di sini boleh menggunakan pasif. Boleh menggunakan pasif. Tapi bukan begini jadinya. Samples taken were 14 patients. Samples were not were 14 patients were taken for samples. Jadi kalau semuanya di Google Translate kan, ya gini jadinya samples taken were 14 patients. Jadinya apa? Maksudnya apa ini? Artinya apa? Artinya apa? Sample taken were 14 patients. Sampel diambil 40 pasien dari 40 pasien. 40 pasien. Oke. Sampel diambil dari 40 pasien. Coba lihat bahasa Indonesianya adalah nah, sampel yang diambil sebanyak 40 pasien. 40 pasien. Kalau dibuat bahasa Inggris gimana? Sampel yang diambil sebanyak 40 pasien. Samples taken were 40 pasien. Sebenarnya boleh samples were taken 14 patient. Kan to be-nya dulu baru verb 3. Right? Like this. Data was taken by bukannya taken were tapi were taken. Was taken. Data yang diambil, sampel yang diambil. Sudah kelihatan salahnya. Like the statistical analysis uses. Seharusnya tidak boleh menggunakan uses. Seharusnya menggunakan ini harus bentuknya simple past. Use with the. Like this. Statistical analysis use the chi-square test, not uses. Karena sudah dia lakukan juga tesnya. Yang digunakan adalah chi-square. Oke? Alright, so everyone, do you have any question? Jelas ya dalam penulisan abstrak?
Ada yang ingin ditanyakan tentang abstrak? Mau nanya Miss, kalau misalnya kita mentranslate pakai kamus itu kenapa agak susah ya Miss ya? Jadi sebenarnya cara gampangnya itu gimana Miss? No? Kalau tidak, Miss, tadi Kak Sally tanya. halo? Iya Miss, mau nanya Miss, kalau misalnya kita mentranslate Miss, abstrak. Keluar Kak Sel. Misalnya, oh enggak, udah masuk. Kelempar. Udah ada, Ding. Sama kayak pikiran saya. Miss, coba Miss. Halo Miss. Assalamualaikum. Miss-nya kayak Sorry, patah-patah. bad signal. Iya, sinyal duren Halo, kurang bagus. sorry ya. Sinyal saya kayaknya sudah, sinyal saya udah bagus nih. Kenapa, Selin? Iya Miss, Ada jadi yang ingin ditanyakan? mau nanya ini Miss, kalau kita mentranslate pakai kamus itu ternyata susah Miss. Kayak kemarin itu untuk mentranslate abstrak aja itu kayak nggak nyambung gitu kan ya kalau misalnya kita pakai kata per kata. Sedangkan kita harus pakainya frase kan. Dan frase itu kan di kamus nggak selalu ada Miss. Jadi kira-kira solusinya apa Miss? Kalau misalnya untuk eh, kita nanti skripsi kan memang bisa pakai Wordboard sama Grammarly kan. Cuman kan kalau sekarang kita kan metodenya belajar gitu, Miss. Jadi cara yang gampangnya gimana, Miss? Oke, kalau menurut saya, memang diartikannya, boleh kalian diartikan kata per kata dulu. Sementara kan kalau misalkan kalian memang tidak tahu kata ini artinya apa, coba dicari kata per kata dulu. Setelah kata per kata, baru disusun kalimatnya. Boleh kata per kata dulu di satu kalimat. Kan kita juga belajar kan per kalimat ya. Disusun dulu satu kalimat bagaimana, lalu diolah, disusun katanya diolah dulu. Karena kalau sama aja tulisan dan omongan bahasa Inggris, kalau menurut kalian tulisannya kok aneh, itu pasti salah. Kok eh, kita ngedengar orang ngomong bahasa Inggris begini aneh, oh itu berarti salah. Kalian mengucapkan sendiri aja kalau misalkan eh, dari yang seharusnya she was jadi she were, itu udah pasti kayak, kok dia she were? Kayaknya nggak gitu deh. Jadi coba boleh kata per kata dulu. Yang memang tidak tahu nih, kalau misalkan sekedar adalah aja tuh misalkan menggunakan is gitu kan, oh udah tahu, jadi nggak perlu gitu kan. Tapi kalau misalkan ada kalimat yang memang tidak tahu, misalkan masyarakat gitu, kalian tidak tahu kan boleh dicari dulu kan, dicari dulu. Setelah itu disusun kalimatnya. Kalimat dari abstrak yang bahasa Indonesia itu tidak selalu melulu sesuai dengan kalimatnya, boleh dibolak-balik. Makanya ada aktif, ada pasif. Kalian belajar aktif, belajar pasif voice. Jadi boleh nanti dibolak-balik, tidak melulu harus misalkan kalau kalimatnya itu adalah tadi, misalkan eh, sampel yang diambil ada sebanyak 40 pasien. Boleh sebenarnya kalian balik. 40 pasien adalah sampel yang digunakan atau yang diambil.
Tinggal nanti sesuai sama bahasa Indonesianya. Itu balik lagi ke kaliannya menyusun kalimatnya atau mengatur kalimatnya mau jadinya gimana. Tidak harus sesuai kata per kata per kata. Kata per katanya itu adalah dicoret-coret aja dulu, bukan harus langsung kalian masukkan, tapi dicoret-coret aja dulu. Dicoret-coret, oh kata per katanya adalah begini, ketemunya baru susun. Kita mau mengambilnya ini bentuknya pasif atau bentuknya aktif. Lihat apa namanya? Lihat tensesnya. Kalau mau ngambilnya aktif, tensesnya kalau misalkan harusnya simple present, oke, gunakan rumus simple present. Tinggal susun. Kalau ini bentuknya subjeknya itu plural, berarti menggunakan are gitu. Tinggal ditambahkan itu aja. Jadi harus pintar-pintar menyusun kalimat atau mengatur kalimatnya. Kalau menurut saya sih gitu ya. Karena nggak melulu harus ngikutin kalimat kalimat apa ya, kalimat per kalimat gitu, boleh diubah menjadi aktif atau boleh menjadi pasif. Yang penting harus bentuknya baku aja. Dalam abstrak juga harus bentuknya baku. Kalau dalam bahasa Inggris juga bentuk bakunya itu bentuknya simple past atau bentuknya yang pakai bentuknya yang simple atau yang pasif. Aktif or pasif. Mana? Kalau menurut saya sih gitu. Karena kadang mentranslate tanpa Google, bukan tanpa kamus pun, misalkan saya mentranslate satu-satu nih, tanpa lihat kamus gitu ya. Terus pas diartiin atau udah saya buat kalimatnya, ternyata kayak, kok nih kalimatnya Google Translate banget, padahal saya translate sendiri tapi Google Translate banget gitu. Baru nanti habis itu saya ubah lagi kalimatnya. Dicari lagi atau enggak kalimat yang lebih baku lagi yang seperti apa. Kalau kata per kata kan di kamus juga banyak yang sudah baku, udah pasti baku gitu. Atau ada juga yang nggak baku sih, tapi pasti kebanyakan dia menggunakan kata-kata yang sudah baku. Gitu sih. Yes. Tapi jarang pasti yang menggunakan kamus. Karena sudah terlalu canggih, semua menggunakan smartphone atau internet sudah banyak. Oke? Gimana? Iya, Miss. Oke, Miss. Paling waktunya aja kali, Miss, ya. Kalau kita pakai kamus kan jadi lebih lama gitu. Ya, kalau menggunakan kamus memang lebih lama. Tapi kan balik lagi kalau misalkan vocabnya, kalian memiliki vocabnya tuh banyak, sebenarnya ya tanpa harus buka kamusnya ya satu dua kata aja gitu. Sisanya kan kalau memang vocabnya kalian punyanya banyak kan udah langsung ini per kata ini artinya ini, baru nanti disusun. Ini harusnya gimana ya? Begitu menurut saya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Ada lagi? No? Oke, kalau tidak ada, saya belum absen ya. Bentar, absen. Absennya satu kali. Oh iya, tunggu, ini hari Rabu ya. Absen kalian kan hari Selasa ya. Gak bisa dibuka absennya, saya lupa. Nggak ada absen dong. Oke, absennya palingnya nanti saya buka di hari Sabtu. Baru bisa dibuka nanti di hari Sabtu. Bentar, saya screenshot dulu. Yang datang sesuai ini. Berarti ada 20, berapa ini? 26 orang ya? Kemungkinan saya bakal absen 2 kali. Yang absen hari ini sama satu lagi saya nanti ngasih tugas dan tolong dikerjakan. Saya akan memberikan tugas berupa jurnal tanpa abstrak.
Tugas kalian adalah buat abstrak dari jurnal yang saya berikan. Oke? Hanya buat abstrak aja, abstrak dari jurnal yang saya berikan buat bahasa Indonesianya, lalu coba dirubah menjadi bahasa Inggris. Oke? Oke, Miss. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Miss. Okay. So if there's no question, I think enough for today. Thank you for your question. Thank you for your attention. Walaupun tidak ada yang on cam, that's okay. And then see you next week offline. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Thank you.